Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 8. Gimana kabarnya? Sehat selalu ya. Untuk PTS ekonomi kemarin hasilnya memang sudah keluar, tapi memang tidak akan dibagikan. Dan untuk hasilnya ya banyak yang harus memang dioptimalkan lagi untuk cara menjawabnya ya. Beberapa anak. Dan untuk yang nilainya sempurna juga ada. Sempurna dalam artian nilainya 100 ya. Itu juga ada. Dan pada pertemuan kita selanjutnya nanti sampai kalian kenaikan kelas, kita akan mempelajari yang namanya sejarah. Dan tidak akan mempelajari lagi yang namanya ekonomi. Nah, kira-kira tema sejarah kita itu tentang apa sih Pak Irfan? Ya. Jadi tema kita adalah tentang masyarakat Indonesia pada masa penjajahan sampai tumbuhnya semangat kebangsaan. Tetapi yang akan difokuskan untuk pembukaan hari ini adalah tentang latar belakang kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Ya, ada yang tahu peninggalan dari bangsa Eropa yang menjadi ikon di Jakarta? Kira-kira museum apa? Museum? Ayo. Museum Fathahillah ya. Museum Fathahillah adalah salah satu peninggalan pada masa kolonialisme dan imperialisme bangsa-bangsa Eropa di Indonesia. Kalau kalian pernah datang ke sana, di sana juga tidak hanya ada satu museum, tapi ada beberapa museum lainnya ya. Seperti Museum Keramik, Museum Wayang, lalu Museum Bank Indonesia, lalu ada Museum Bank Mandiri. Kalian jalan sedikit ke arah utara, kalian bisa bertemu dengan Sunda Kelapa. Oke, kita akan mulai ya. Bagaimana sih latar belakangnya kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia? Ada yang sudah menebak kira-kira apa yang membuat bangsa Eropa datang ke wilayah Asia termasuk mengunjungi negara Indonesia? Kira-kira latar belakangnya apa nih? Ada yang sudah tahu atau mau menebak? Oke, ya. Jadi bangsa Eropa ini datang ke Indonesia nih khususnya ya. Itu karena keinginan berdagang. Selain itu menjelajah daerah baru dan berpetualang serta menyebarkan sebuah agama. Ya, awalnya hanya untuk berdagang memang, tetapi ketika dilihat bangsa Indonesia memiliki hasil rempah-rempah yang sangat banyak dengan kualitas yang sangat bagus, membuat bangsa Eropa terpikat nih melihat, wah ternyata rempah-rempah Indonesia ini sangat bagus. Kalau misalkan kita kuasai, kita manfaatkan, akan membuat negara kita kaya. Nah, itulah yang menjadi latar belakang kenapa bangsa Eropa bisa menjajah ya wilayah Indonesia secara waktu cukup lama. Oke. Itu ya, ingat ya. Jadi latar belakangnya awalnya mulai dari berdagang, dan niat berdagang itu ternyata Indonesia memiliki hasil rempah-rempah yang banyak dan memiliki keinginan untuk menguasai wilayah Indonesia. Dan kalian harus tahu bahwa rempah-rempah ini pada zaman dahulu setara dengan yang namanya emas, ya. Paham ya sampai sini? Nah, ini adalah pembahasan tentang daya tarik Indonesia di mata bangsa Eropa atau bangsa Barat, ya. Tadi Pak Irfan sudah singgung sedikit di sana bahwa kalau bangsa Eropa ini tertarik melihat rempah-rempah dengan kualitas yang bagus, rempah-rempah dengan yang hasil yang melimpah itu ada di Indonesia. Ya, makanya sampai sekarang sumber daya alam kita melimpah. Oke. Nah, yang menjadi daya tariknya bagi bangsa Eropa adalah ya tadi, rempah-rempah. Nah, rempah-rempah itu apa sih? Ya, kayak lada, lalu pala, dan juga cengkeh. Nah, sedangkan si pala dan juga cengkeh ini terdapat di Maluku. Kalau lada di mana lada? Ya, lada di provinsi kalian, di wilayah Banten, ya. Dan kenapa sih bangsa Eropa datang ke Indonesia tuh kayak tertarik banget, ya itu dia tadi ya. Daya tarik bagi mereka Indonesia ini bener-bener wah gitu, kayak menemukan harta karun ya, karena hasil rempah-rempah yang melimpah dan juga hasil
selain rempah-rempah juga ada kain ya, dan juga perhiasan di Indonesia nih bagus-bagus gitu hasilnya ya, yang sudah dijadikan barang. Nah, saking banyaknya SDA yang dimiliki Indonesia, maka bangsa lain tertarik untuk mengunjungi Indonesia sekaligus menjajah Indonesia sampai bertahun-tahun lamanya. Jadi, yang menjadi daya tarik bagi bangsa mereka adalah rempah-rempah. Nah, itu adalah materi kalian untuk hari ini ya. Materi pembuka nih. Biasanya pembuka itu jangan terlalu banyak-banyak. Pemanasan terlebih dahulu ya. Biar kalian memahami ya, diresapi untuk latar belakangnya. Kenapa sih bangsa Eropa kok bisa datang ke Indonesia? Kenapa sih kok rempah-rempah menjadi daya tarik bagi bangsa Eropa atau bangsa Barat? Dan kenapa sih mereka ingin menjajah bangsa Indonesia? Ya, pahami dulu itu, maka nanti pada minggu depan di hari Senin kalian akan memahami tentang yaitu 3G atau 3G ya, yang namanya Gold Glory Gospel, yang menjadi motivasi bangsa Barat untuk menguasai bangsa Indonesia. Sekaligus beberapa bangsa Eropa nanti akan kita bahas, seperti bangsa Portugis, bangsa Spanyol, lalu kalau Inggris dan Belanda itu nanti. Oke? Paham ya sampai sini? Baik, jika tidak ada pertanyaan, dan jika ada pertanyaan boleh langsung tanya ke Pak Irfan melalui WhatsApp ya. Dan di Classroom juga boleh. Oke? Oke anak-anak sekalian, kita akhiri untuk pertemuan pertama ini ya. Setelah kalian melalui PTS, dan tetap semangat, dan semangat terus pokoknya untuk mendapatkan nilai IPS yang bagus. Pak Irfan akhiri.